Oke baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Save Exam Browser. Nah, jadi Save Exam Browser ini adalah sebuah perangkat aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan tes ataupun ujian dengan aman pada laptop peserta ujian atau tes yang akan mengerjakan soal-soal ujian nanti. Nah, langsung saja sebelum saya memberikan tutorial penerapan dari Save Exam Browser, baik cara menginstalnya, sebelumnya saya jelaskan dulu secara terperinci apa itu Save Exam Browser. Nah, kalau teman-teman mencari di Google ataupun fitur pencarian lainnya, Mozilla Firefox ataupun Microsoft Edge, itu ada tentang Save Exam Browser, Origi, About, Overview, HTML. Nah, di sini dia secara jelas menjelaskan tentang aplikasi Save Exam Browser ini. Jadi ini adalah halaman utama dari Save Exam Browser di websitenya. Nah, jadi di sini ada berita, terus ada update-update terbaru dari Save Exam Browser. Tentu di sini juga ada tentang Save Exam Browser, terus persekutuan, unduh, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja teman-teman. Sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang apa ini Save Exam Browser sebelum kita melakukan instalasi dan lain sebagainya. Nah, langsung saja teman-teman, seperti pada halaman atau website Save Exam Browser ini, Save Exam Browser adalah lingkungan browser web untuk melakukan penilaian elektronik dengan aman. Perangkat lunak ini mengubah komputer manapun untuk sementara menjadi stasiun kerja yang aman dan mengontrol akses sumber daya seperti fungsi sistem, situs web, dan aplikasi lain, dan mencegah sumber daya yang tidak sah digunakan selama ujian. Lebih tepatnya, konsep dari Save Exam Browser ini teman-teman, dia memungkinkan lingkungan browser yang kita gunakan untuk ujian itu tidak terganggu dari iklan, JavaScript, dan lain sebagainya. Serta pada saat proses pengerjaannya, aplikasi Save Exam Browser ini dia dapat mengunci layar perangkat yang kita gunakan untuk ujian. Artinya, misalnya kita menelusuri suatu website yang kita gunakan untuk ujian, maka website itu akan terkunci dari iklan, kita tidak bisa membuka tab baru seperti ini ataupun lain sebagainya. Jadi dia, jika kita sudah tampilan layarnya seperti ini, maka dia akan mengunci layarnya seperti ini saja. Nah, lanjut teman-teman. Selanjutnya ada konsep umum dari Save Exam Browser. Nah, Save Exam Browser berjalan di komputer lokal dan terhubung melalui internet ke sistem manajemen pembelajaran atau LMS atau sistem penilaian elektronik. Umumnya Save Exam Browser bekerja dengan LMS berbasis web dan jenis lain dari sistem ujian berbasis web. Nah, beberapa sistem manajemen pembelajaran atau LMS seperti misalnya Moodle, Ilyas, OpenLoad, dan solusi ujian seperti Inspira Assessment menawarkan mode kuis yang secara khusus kompatibel dengan SEB. Nah, dalam artian teman-teman bahwa Save Exam Browser ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengamankan sebuah halaman website agar tidak ada gangguan ataupun tidak bisa diakses ataupun tidak bisa mengakses layar lainnya pada saat website itu dioptimasikan ke dalam Save Exam Browser. Nah, saya ambil contoh nih, misalnya teman-teman ingin membuka sebuah aplikasi atau sebuah button baru, atau di sini saya ambil contohnya seperti Quizzes. Nah, pada saat teman-teman menjalankan Quizzes ini, maka di layar tab jendela yang kita gunakan ini, kita dapat pada saat ujian berlangsung, Quizzes ini kan dia tidak kompatibel. Jadi secara otomatis Quizzes ini pada saat melakukan ujian ataupun kuisnya berlangsung, para peserta dapat berpindah ke tab baru ataupun dapat minimize ataupun maximize ataupun keluar dari layar laptop atau website Quizzes ini. Nah, untuk mengoptimalkannya atau mengunci layarnya ini, maka digunakan Save Exam Browser. Jadi lebih tepatnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Save Exam Browser ini dia merupakan aplikasi yang berjalan di laptop yang digunakan untuk mengakses manajemen pembelajaran agar tidak terhubung ke tempat lain atau dikunci sementara pada saat ujian berlangsung gitu. Nah, untuk lebih mengertinya, yang pastinya teman-teman perlu mendalami lebih lanjut tentang Save Exam Browser. Nanti setelah kita lewati install ataupun lain sebagainya, maka kita akan langsung membuatkan konfigurasi dan bagaimana cara menjalankannya Save Exam Browser ini. Nah, langsung saja teman-teman,
kita masuk di bagian arsitektur. Arsitekturnya ini artinya adalah cara proses pengerjaan dari CFX Browser ini sendiri. Nah, CFX Browser ini di halaman website ini sudah tertera. Teman-teman kalau mau skip bisa skip saja videonya sambil teman-teman baca sendiri nanti di bagian websitenya. Namun ini sangat penting karena ini nanti berfungsi juga pada saat kita melaksanakan konfigurasi CFX Browser itu sendiri. Nah, di sini disampaikan bahwa CFX Browser terdiri dari aplikasi KIOS dan bagian browser. Nah, aplikasi KIOS ini maksudnya aplikasi yang harus kita install pada laptop server utama. Nah, kenapa dia dinamakan KIOS? Karena aplikasi ini harus diinstal terlebih dahulu di semua laptop yang akan melaksanakan ujian. Lalu yang berikutnya, bagian browsernya ini adalah bagian yang akan kita bagikan kepada peserta sebagai proses settingan dari KIOS yang akan digunakan untuk melaksanakan ujiannya nanti. Nah, di sini lanjutannya, SCB terdiri dari aplikasi KIOS dan bagian browser yang berjalan pada komputer atau perangkat tablet pemeriksaan. Nah, jadi teman-teman, selain pada perangkat komputer, PC, jadi CFX Browser ini dia bisa berjalan di perangkat tablet. Terkecuali di Android itu tidak bisa digunakan. Namun Mac OS juga bisa digunakan. Nah, aplikasi KIOS ini mengunci komputer pemeriksaan. Bagian browser berkomunikasi melalui internet atau LAN dengan modul kuis LMS yang berjalan di server. Nah, artinya jadi aplikasi ini, CFX Browser ini, dia akan berjalan jika kita terkoneksi internet. Dan di sini sudah tertera teman-teman bahwa dia akan mengunci server lain di luar server utama dan dia akan mengunci seluruh layar utama dari perangkat atau sistem ujian yang akan kita laksanakan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah aplikasi KIOS ini, CFX Browser sendiri yang kita akan lakukan instalasi. Nah, jadi untuk memulainya teman-teman, ini browser ini maksudnya adalah browser di tab lain. Misalnya saya contoh teman-teman nih, teman-teman membuat soal lewat Google Form. Ya, lebih tepatnya soal melalui Google Form untuk melaksanakan ujian. Nah, teman-teman sudah memasukkan soal dalam Google Form. Nah, link dari Google Form itu nanti akan ditimpa di aplikasi CFX Browser ini sebagai bentuk browser untuk konfigurasi pelaksanaan ujian. Nah, jadi kalau seandainya kita ambil contoh di sini nih, teman-teman mulai dari Google Form, kita mulai saja. Ya, lebih cepatnya Quizzes lah, Quizzes. Nah, jadi teman-teman di bagian Quizzes ini teman-teman ya contohnya Quizzes live game lah. Saya berharap teman-teman bisa menyimak ini dengan baik karena ini sangat penting untuk menjalankan aplikasi CFX Browser ini. Nah, kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman tahu sebenarnya ini Quizzes live game ini adalah server utama Quizzes sebagai tempat untuk kita bisa bergabung dalam suatu game jika penyelenggara ujiannya memberikan kode untuk kita mengikuti game tersebut. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman karena jaringan saya juga cukup terganggu. Oke, kita buka lagi satu layar utama di sini. Ya, quizzes.com join. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan dinamakan dengan halaman untuk bergabung dengan permainan atau game dalam quizzes atau kuis yang kita berikan kepada siswa. Nah, ini adalah tampilan utama dari halaman peserta ujian jika menggunakan quizzes, dan mereka harus memberikan kode untuk gabung ke dalam ujian yang diadakan oleh penyelenggara. Nah, untuk halaman penyelenggaranya, kita di sini minta maaf teman-teman, saya masuk dulu kepada quizzes saya. Ya, di sini saya lanjutkan dengan Google. Oke. Ya, sekarang saya sudah login dengan Google.
kita agak bersabar karena ini cukup lama dan jaringan saya juga cukup terganggu. Oke teman-teman, minta maaf. Jadi ini adalah tampilan utama dari penyelenggara kuis untuk aplikasi Quizizz atau server Quizizz di websitenya. Nah, kalau ini tampilan untuk peserta. Nah, sebelum dilanjutkan, saya jelaskan dulu sedikit. Nah, jadi ini halaman ini yang akan kita timpa di aplikasi Safe Exam Browser. Nah, nanti link ini nih, ini link yang akan kita timpa di aplikasi Safe Exam Browser. Nah, jadi lebih tepatnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, halaman yang akan para peserta atau siswa ataupun peserta tes memulai ujiannya akan timpa pada aplikasi Safe Exam Browser nanti, dan aplikasi Safe Exam Browser ini dia akan mengunci di server Quizizz ini agar dia tidak bisa beralih ke tab baru seperti ini. Terus dia tidak bisa memunculkan iklan ataupun dia tak bisa kita gunakan untuk mencari server lain ataupun kita keluar secara langsung. Nah, jadi Safe Exam Browser ini berfungsi seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu, nanti kita akan lanjutkan di bagian tutorial untuk konfigurasinya. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi ini di sini dijelaskan bahwa ilustrasi skema ujian online dengan Safe Exam Browser dari LMS ini, misalnya dari browser yang tadi saya bilang. Nah, dari browser yang sudah dikonfigurasikan dengan aplikasi Kios ini, dia akan menghasilkan third party application atau aplikasi pihak ketiga. Nah, aplikasi pihak ketiga ini dia akan ada atau dia akan berbentuk seperti file extension dalam bentuk dokumen, dan itu dikonfigurasi oleh server utama dari penyelenggara ujian. Jadi dia akan konfigurasi dan ini akan dibagikan. Nah, konfigurasi yang dimaksudkan ini adalah dia akan memasukkan server dari Quizizz itu ke dalam aplikasi Safe Exam Browser dan dia akan bagikan kepada para peserta untuk para pesertanya menjalankan. Nah, di sini ada tertulis URL to test, itu ada learning, management, ada systems, Ilyas, dan model dan lain sebagainya. Nah, di bawah juga ilustrasi skema ujian online dengan Safe Exam Browser dan LMS, misalnya Ilyas ataupun model. Selain itu, aplikasi pihak ketiga dapat diizinkan untuk berjalan bersamaan, misalnya Excel atau R. Nah, jadi di Safe Exam Browser ini selain kita menjalankan browsernya, kita bisa bergabung ataupun mengkonfigurasikan agar berjalan bersama untuk server peserta dengan Excel ataupun lain sebagainya. Tapi untuk itu kita karena baru dasar, jadi kita ambilkan dulu. Nah, lalu yang berikutnya, ini adalah bagian-bagian komponen dari arsitektur Safe Exam Browser ini. Di sini ada aplikasi KIOS, SEB, terus manajemen pembelajaran. Nah, seperti yang saya jelaskan teman-teman bahwa aplikasi KIOS ini mengunci komputer dan memulai browser SEB Plus. Aplikasi pihak ketiga opsional. Nah, karena aplikasi ini harus mengontrol berbagai fungsi OS, aplikasi ini dirancang sangat spesifik untuk sistem. Artinya bahwa jika aplikasi KIOS ini dia jika sudah dibagikan kepada para peserta ujian, maka secara otomatis yang di dalamnya sudah ada URL dari browser lain, maka dia jika dibuka akan secara otomatis mengunci layar PC yang digunakan untuk ujian. Lebih tepatnya kalau teman-teman pernah mengikuti AKM ataupun lain sebagainya, itu dia sistemnya seperti itu, atau sistem CBT lebih tepatnya. Nah, yang berikut adalah browser SEB. Nah, browser SEB ini atau Safe Exam Browser ini itu dia membuat atau menampilkan halaman ujian LMS menggunakan URL yang telah ditentukan sebagai dan tidak menampilkan elemen navigasi apapun seperti bila alamat. Nah, contohnya seperti yang saya bilang tadi, ada contoh, ada Quizizz, ada Google Form dan lain sebagainya. Nanti linknya untuk ujian itu kita tautkan di Safe Exam Browser agar dia tertimpa dan memblok segala segala iklan, segala hal lainnya yang mengganggu selama ujian berlangsung, bahkan tidak bisa dikeluarkan dari server ujian jika ujiannya belum selesai, agar tidak terjadi kekurangan. Lalu yang ketiga, ada komponen yang ketiga, yaitu sistem manajemen pembelajaran. Itu dia berisi tentang modul kuis yang digunakan untuk ujian online. Nah, sistem manajemen pembelajaran ini sebenarnya dia hampir sama dengan browser Safe Exam Browser, namun dia lebih tepatnya itu konfigurasi Safe Exam Browser-nya itu dia mengandalkan eksistensi dan skin ke modul kuis di Moodle dan Ilyas. Nah, jadi teman-teman, kenapa di sini banyak disebutkan ke Moodle, Ilyas dan lain sebagainya? Sebenarnya Moodle, Ilyas dan lain sebagainya ini adalah versi utama dari perangkat lain juga yang digunakan untuk
aplikasi khusus untuk mahasiswa ataupun peserta tes yang menggunakan sistem LMS. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita lihat ujian juga dapat dikonfigurasikan untuk dijalankan hanya dengan Safe Exam Browser, bukan browser lain. Ekstensi LMS SEB ini yang awalnya harus diinstal secara terpisah untuk mencapai koneksi ini dengan SEB telah diintegrasikan ke dalam LMS dalam versi terbaru Ilyas dan Moodle. Teman-teman, sebenarnya untuk sistem manajemen pembelajaran ini dia tidak terlalu perlu dibahas karena teman-teman jika baru memulai menjalankan Safe Exam Browser ini, sebenarnya kita belajar dulu yang awal-awal saja. Tapi nanti untuk ini saya akan menjelaskan dan kita akan lihat nanti. Oke, yang berikutnya ada Safe Exam Browser untuk Windows. Nah, sebenarnya Safe Exam Browser itu seperti yang dari awal saya sudah sampaikan teman-teman, bahwa dia ada beberapa bagian. Itu ada Windows dan ada macOS dan iOS. Nah, jadi SEB untuk Windows ini dia terdiri dari aplikasi kios SEB yang membuka desktop Windows sendiri dan memblokir perintah sistem seperti pintasan keyboard. Nah, jadi teman-teman, maksudnya SEB Windows ini kalau dia dijalankan maka dia akan mengunci beberapa sistem-sistem yang bekerja pada Windows. Misalnya tombol start, terus ada pun menu-menu start, misalnya seperti ini, ada tombol start, lalu ada tombol pencarian bawah, terus ada tombol taskbar, terus ada tombol dan sebagainya. Pokoknya di bagian layar ini akan dikunci semua dan tidak bisa kita akses. Lalu SEB untuk macOS dan iOS. Nah, berbeda dengan versi Windows, Safe Exam Browser untuk macOS dan iOS ini dia monolitik yang menggunakan kerangka kerja browser web alih-alih rootkit browser ini menggunakan mesin WebKit. Nah, sebenarnya untuk ini saya belum terlalu pengalaman karena sekarang saya lebih mengacu pada Safe Exam Browser untuk Windows. Jadi nanti untuk ini kita akan belajar bersama teman-teman. Namun setelah kita fokus untuk Safe Exam Browser dalam konfigurasi Windows. Oke, kita masuk di bagian konfigurasi. Nah, jadi teman-teman, konfigurasi Safe Exam Browser ini dia memungkinkan ujian yang aman di komputer. Ya, berulang-ulang saya jelaskan dari awal bahwa dia tidak dikelola seperti laptop dan tablet milik siswa, serta di lingkungan yang dikelola di ketiga platform. Jadi Safe Exam Browser ini dia menawarkan konfigurasi individual per ujian. Jadi seandainya kalau teman-teman sudah memiliki aplikasi Safe Exam Browser, terus para penyelenggara ujiannya sudah mengirimkan hasil konfigurasinya kepada teman-teman tinggal menjalankan aplikasi Safe Exam Browser ini. Artinya teman-teman harus punya aplikasi terinstall namanya Safe Exam Browser, baru teman-teman bisa menjalankan aplikasi konfigurasinya. Lalu fitur-fitur Safe Exam Browser. Nah, fitur umumnya ada browser web terkelola, terus hyperlink, ada direktorat, mulai layar penuh, terus ada filter URL dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, ini nanti saya akan jelaskan di bagian penjalanan konfigurasinya sambil kita sama-sama melewati video ini. Lalu SEB untuk iOS ya ini belum terlalu penting amat. Jadi kita di sini teman-teman kita fokus untuk Windows. Oke teman-teman, sekian. Nah, selanjutnya teman-teman kita mulai dari proses install Safe Exam Browser. Nah, kita kembali ke halaman utama teman-teman. Kita klik saja di bagian sini. Oke. Ya, untuk proses installnya teman-teman saya akan upload di video berikutnya. Namun terkait apa itu Safe Exam Browser, sekian dari saya, cukup sampai di sini. Semoga manfaat dan terima kasih, dan nantikan untuk cara menginstal aplikasi Safe Exam Browser di video berikutnya. Semoga bermanfaat.